Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan puasanya lancar ya. Perkenalkan, nama saya Ziva Maria Julia Widyaning Paramita Sujana Putri. Saya kelas 5 di SD Muhammadiyah 3 Asalam Arjasari Kota Malang. Hari ini saya akan membahas tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sekarang kan sedang bulan Ramadan, bulan yang juga bisa disebut dengan nama lain adalah bulan ibadah. Segala aktivitas ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Contohnya seperti sholat tarawih dan bertadarus Al-Quran. Tapi kalian tahu tidak apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya, tentunya di bulan Ramadan ya. Sholat tarawih ini bisa dilakukan 8 atau 20 rakaat sesuai kemampuan. Sedangkan tadarus Al-Quran adalah membaca Al-Quran, seperti membaca surat-surat pendek maupun membaca surat-surat panjang. Nah, apa keistimewaan atau keindahan dari tadarus Al-Quran dan sholat tarawih ini? Nah, jika sholat tarawih, keistimewaannya atau keindahannya adalah kita bisa berjamaah maupun sendiri-sendiri. Berjamaah lebih mempererat tali persaudaraan kita. Seperti sekarang ini kita dianjurkan untuk sholat tarawih di rumah. Nah, kita bisa sholat tarawih bersama nenek, kakek, adik, atau orang tua kalian. Mungkin kalau yang punya kakak bisa sholat tarawih dengan kakaknya, dan itu akan lebih menambah pahala kita. Selain itu, kita juga bisa bertadarus bersama, seperti setelah sholat subuh, setelah sholat tarawih dan witir, atau setelah sholat-sholat yang lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Jika ingin keluar, silakan memakai masker dan tidak lupa mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di kesempatan kali ini mari kita membahas tentang kemuliaan nuzulul Quran. Dari 12 bulan ada bulan Ramadan yang merupakan bulan yang paling istimewa. Karena keistimewaannya Ramadan mendapat julukan sebagai Sayyidus Syuhur, raja atau pemimpin seluruh bulan. Pada kesempatan ini penting bagi kita mengingat peristiwa bersejarah bagi umat Islam, yaitu malam pertama diturunkannya Al-Quran melalui malaikat Jibril karena Nabi Muhammad pada malam itu, malam Jumat di hari ke-17 Ramadan, dan akhirnya kita kenal dengan malam nuzulul Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai pembedaan antara hak dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka
hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengganti puasa sebanyak hari dan yang ditinggalkannya, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupi bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Adapun Al-Quran diturunkan ke bumi secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari sebagai firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 106. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surah Al-Isra ayat 106. Dan faktanya waktu itu para sahabat Nabi menghafal Al-Quran banyak yang gugur sebagai syuhada di pertempuran Islam dengan kaum kafir musyrik. Allah karena itu muncul gagasan untuk membukukan Al-Quran sebagai suatu kitab dan dinikmati sampai saat ini. Sebagaimana hadis Nabi, yaitu bacalah Al-Quran karena ia pada hari kiamat nanti akan datang untuk berikan syafaat atau pertolongan kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya ibarat buah jeruk yang manis, rasanya enak dan baunya harum. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkannya ibarat buah kurma, rasanya enak dan manis tetapi tidak ada baunya. Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran maka ibarat minyak wangi, baunya harum tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah kamarongan, rasanya pahit dan baunya busuk. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmizi, Abu Dawud, Al-Nasai, Ibnu Majah, Al-Damiri, dan Ahmad. Allah sangat memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran, dan Allah memberi kedudukan dan sangat mulia kepada para penghafal Al-Quran. Dengan begitu kita harus senantiasa membaca dan menghafal dan juga mengamalkan supaya kelak kita mendapat syafaat. Dan demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia akan berceramah tentang malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran adalah salah satu malam istimewa karena Al-Quran diturunkan ke bumi. Malam nuzulul Quran banyak berkah karena terjadi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Banyak amalan, yaitu tadarus, banyak doa, sholat malam,
Iktikaf. Dengan adanya malam nuzulul Quran, kita bisa lebih baik memahami Al-Quran. Sudahkah teman-teman membaca Al-Quran? Sekian ceramah dari Kia. Selamat berbuka puasa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan dunia dan isinya, terutama kita yang di dalam dunia ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia panutan kita semua. Teman-teman, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang amalan penghapus dosa, yaitu berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya akan dihapus yang lalu. Teman-teman, kita harus menjaga puasa Ramadan kita ya, karena pahalanya begitu besar, bahkan Allah sendiri yang akan membalasnya. Yang kedua, sholat berjamaah di masjid. Teman-teman, terutama yang laki-laki, jangan malas ke masjid ya, karena langkah kaki kanan kita bisa meninggikan derajat kita dan langkah kaki kiri bisa menghapus dosa kita. Yang ketiga, bersedekah. Bersedekah mampu menghapus dosa dan menambah rezeki kita loh teman-teman. Jadi jangan malas bersedekah dan harus gemar. Demikian penjelasan tentang amalan penghapus dosa. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal, kelas 2 di Sekolah SD Muhammadiyah 3 Salam. Tahukah teman-teman, bulan Ramadan bukan hanya bulan berkah, rahmat dan ampunan. Di bulan suci itu juga terjadi peristiwa luar biasa dan besar bagi umat Islam. Salah satunya yakni nuzulul Quran. Rasulullah menerima wahyu pertamanya di Gua Hira pada hari Senin tanggal 21 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al yang artinya bulan Ramadan, bulan yang padanya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nuzulul Quran secara harfiah. Berarti turunnya Al-Quran. Peristiwa penting penurunan Al-Quran secara keseluruhan diturunkan Lauhul Mahfuz ke
mahfuz lah. Ke Baitul Izzah. Maaf ya kalau yang salah. Maaf ya Bu kalau salah. Nuzulul Quran secara harfiah berarti turunnya Al-Quran. Peristiwa penting penurunan Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul di langit dunia. Dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pada malam Ramadan. Dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersama-sama. Demikian sedikit cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elintang. Saya akan membahas pentingnya bersyukur. Bersyukur dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bersyukur diberi kesehatan hingga dapat menunaikan ibadah puasa dengan lancar. Sampai saat ini, alhamdulillah, Allah telah berjanji akan menambahkan nikmat bagi orang-orang yang pandai bersyukur, sebagai firman-Nya dalam Al-Quran yang berbunyi, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaksudkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu memingkar nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maka dari itu kita harus pandai bersyukur, teman. Demikian penjelasan dari saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah.